Manchester United terus-terusan mengalami kemerosotan sejak ditinggal oleh Sir Alex Ferguson. Semua skema yang dilancarkan manajemen selalu gagal untuk mengembalikan performa tim. Pejabat klub yang tidak kompeten menjadi salah satu alasan penurunan performa tim. Masalah internal ini sampai mengorbankan pemain dan pelatih yang selalu menjadi kambing hitam selama bertahun-tahun. Cetak Gol cuma merangkum alasan Manchester United tidak berkembang sejak ditinggal Sir Alex Ferguson sebagai berikut. Manajemen Man United yang bobrok. Kebobrokan Manchester United berawal dari kedatangan keluarga Glazer di tahun 2005. Pebisnis asal Amerika Serikat ini mengatur setan merah layaknya sebuah ladang bisnis. Bahkan United diakuisisi menggunakan uang pinjaman dan langsung didaftarkan sebagai jaminan hutang. Langkah ini sudah menjelaskan kebijakan Glazer yang ingin menjadikan klub sebagai sapi perah. Akibat terlalu berorientasi kepada bisnis, The Red Devils selalu dihantui friksi internal yang tidak perlu. Fans melakukan protes karena mereka mencintai klub. Manajemen belum cukup baik ketika mereka melihat pemiliknya hanya berpikir bagaimana menghasilkan uang, kecam Roy Keane. Beruntung setan merah di era itu masih ditangani oleh Sir Alex Ferguson. Di tengah badai masalah, pelatih legendaris ini masih bisa mendulang 13 piala, termasuk Liga Inggris dan Liga Champions sejak 2005. Benar saja performa United langsung terjun bebas usai Fergie memutuskan pensiun pada 2013. Padahal sempat tersiar kabar kalau Fergie masih ingin lanjut beberapa musim lagi. Syaratnya United harus memulangkan Cristiano Ronaldo dan merekrut Gareth Bale. Sayangnya satu permintaan tersebut justru ditolak manajemen yang ogah mengeluarkan uang. Setelah momen tersebut, setan merah langsung memasuki era kegelapan di tangan Glazer. Bahkan situasi juga tak kunjung membaik setelah Ineos membeli saham minoritas The Red Devils. Terbukti di penghujung 2024 setan merah mengalami kerugian nyaris 200 juta pounds. Sir Jim Ratcliffe sampai harus memecat pegawai demi menyeimbangkan neraca keuangan. Legenda seperti Paul Scholes menilai baik Glazer maupun Ineos tetaplah kubu antagonis. Ineos Group sudah memimpin selama setengah tahun lebih dan semuanya masih negatif. Saya tidak bisa memikirkan hal positif apapun yang telah mereka lakukan untuk klub ini. Selalu gonta-ganti pelatih. Kebobrokan manajemen semakin terlihat dengan frekuensi pergantian pelatih yang terlampau sering. Sepeninggal Sir Alex Ferguson, setan merah sudah ditangani 11 nama berbeda. Mulai dari David Moyes, Louis van Gaal, Ole Gunnar Solskjaer hingga Erik ten Hag. Jangan lupakan para pelatih interim seperti Ryan Giggs, Michael Carrick, serta Ralf Rangnick. Dari seluruh nama tersebut mungkin cuma Mourinho yang bisa dibilang sukses dengan gelar Europa League. Sementara sisanya lebih banyak yang gagal dalam memenuhi ekspektasi penggemar. Namun kemerosotan ini bukanlah murni kesalahan dari para pelatih tetap maupun interim. Sebab banyak dari mereka yang tidak diberikan cukup waktu untuk mematangkan proyeknya. Pelatih bukanlah pesulap yang bisa mendobrak kemustahilan hanya dengan merapalkan sebuah mantra. Namun mereka juga butuh waktu untuk menyelami pemain dan membangun filosofi untuk keberhasilan klub. Nafsu impulsif manajemen untuk mendatangkan hasil instan juga pernah disentil oleh Marcus Rashford. Ketika Liverpool mengalami masa-masa sulit, mereka mempertahankan Klopp meski awalnya tidak berjalan mulus. Kami memiliki banyak manajer dengan ide dan strategi berbeda yang membuat kami berakhir di posisi sulit. Di sisi lain, keputusan manajemen memecat pelatih sejatinya juga tidak cukup bijak dari kacamata bisnis. Sebab United perlu membayarkan pesangon untuk setiap pelatih yang didepak. Dilansir dari The Athletic, mereka sudah membakar uang senilai 54,9 juta pounds dari manuver tersebut. Gelontoran uang ini berpotensi semakin membengkak jika manajemen memecat Ruben Amorim. Pelatih asal Portugal ini sempat menantang petinggi klub untuk mencari pelatih baru. Saya benar-benar kewalahan dan tidak punya waktu tenang untuk memahami pekerjaan saya. Perhatian dan tekanan publik membuat saya goyah, ujar Amorim.
Tampilanmu makin kece dan pede kalau kamu pakai sepatu running dari Hoka. Cek linknya untuk informasi lebih lanjut. Banyak pemain hebat sulit beradaptasi di Old Trafford. Masalah Manchester United semakin diperjelas dengan situasi yang dialami oleh pemain bintang. Beberapa rekrutan hebat Setan Merah banyak yang mengalami penurunan performa. Mereka kesulitan untuk beradaptasi karena budaya yang jauh berbeda dari klub sebelumnya. Belum lagi para bintang mendapatkan tekanan besar karena dituntut keras untuk langsung tampil bagus. Beberapa nama yang dimaksud ada Alexis Sanchez, Paul Pogba hingga Romelu Lukaku. Ketiga pemain ini merasa tidak betah karena situasi yang kurang menyenangkan. Pendapat ini disampaikan langsung oleh pundit ESPN yakni Craig Burley. Menurutnya manajemen Setan Merah nggak tahu cara membahagiakan para bintang. Bukti kesalahan manajemen ada Paul Pogba. Pogba jelas ingin pergi suatu saat nanti terlepas dari apa yang dia katakan. Lukaku, mereka punya uang. Tetapi jelas Lukaku tidak bahagia. Lalu flop paling besar di antara semuanya adalah Alexis Sanchez, ujar Barley. Penurunan karir pemain juga dialami oleh para penerus di era Erik ten Hag. Pelatih asal Belanda ini juga melancarkan pengeluaran terbesar dalam perekrutan pemain. Mulai dari Rasmus Højlund, Antony, Leny Yoro, Mason Mount hingga Casemiro. Kelima pilar ini punya masalah inkonsistennya masing-masing selama membela Manchester Merah. Salah satu yang paling menonjol ada Antony yang selalu gagal menunjukkan performa gemilang. Pemain seharga 95 juta euro ini hanya mampu melesakkan 12 gol dari 96 pertandingan. Sampai-sampai Antony sempat dicap pembelian paling buruk Setan Merah di era Erik ten Hag. Hal ini disampaikan langsung oleh Paul Scholes selaku legenda klub. Dia tidak memiliki kontribusi nyata di tim. Semua pergerakannya seakan membuktikan dirinya bukan pemain hebat. Pembelian seperti ini seharusnya tidak terjadi, katanya. Man United disebut sudah berada di performa maksimal. Situasi ini membuat prestasi Manchester United nggak mengalami peningkatan. Mereka selalu kesulitan untuk menembus papan atas Premier League seperti seharusnya. Dalam 10 tahun terakhir, The Red Devils hanya berhasil 5 kali menembus 4 besar Premier League. Sisanya diakhiri dengan catatan buruk finish di papan tengah klasemen. Ini membuktikan prestasi Manchester United sudah stuck dan berada di puncak performa. Mereka bisa dinilai sebagai tim langganan papan tengah dan bukan sebagai pesaing juara. Di lain sisi, Setan Merah juga seringkali kalah dengan tim mediocre. Musim ini saja, anak asuh Ruben Amorim sudah dipermalukan oleh Everton, Brentford hingga Grimsby Town. Gak heran Rio Ferdinand langsung marah besar melihat situasi Setan Merah saat ini. Menurutnya, inkonsisten sudah menjadi hasil familiar dan biasa diterima oleh tim. Menyakitkan melihat ini, tidak ada urgensi. Performa yang sangat familiar yang sudah sering kali kita lihat selama bertahun-tahun di Old Trafford, kata Ferdinand. Sepatu dari Thunderbird sangat fashionable kalau dibuat untuk nongkrong. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kenapa Manchester United tidak berkembang setelah era kejayaan Sir Alex Ferguson. Bagaimana pendapatmu? Akankah Setan Merah bakal terus-terusan mencap jati diri sebagai tim papan tengah? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.